Hai Sobat Real Chess, terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, saya akan bahas dari pertandingan Abu Dhabi Chess Festival 2024. Jadi, seperti biasa setiap hari saya selalu mencari atau ya mengikuti game-game terbaik di dunia. Pertandingan apa yang sedang berlangsung di dunia percaturan. Nah, ini menarik, ada game dari Ihor Samunenkov, gelarnya Grandmaster, usianya kelahiran tahun 2009, teman-teman. Elo ratingnya 2517. Lawannya adalah Harsures, pecatur dari India, International Master. Kuat juga nih, 2418. Saya tahu dia waktu main di Serbia Open 2024. Jadi waktu saya main Serbia Open, saya tahu orangnya. Nah, teman-teman, partai ini menarik. Ada 4 langkah brilian. Gila nggak tuh, teman-teman? Jadi ternyata Ihor Samunenkov ini adalah masa depan caturnya Ukraina. Menarik dong. Ya, prestasinya adalah pernah menjadi juara dunia kelompok umur 12 tahun dan mengalahkan Abhimanyu Mishra. Abhimanyu Mishra siapa? Itu Grandmaster termuda dunia dari Amerika Serikat. Langsung saja kita bahas gamenya. Sebelum itu jangan lupa like dulu, share, dan subscribe. Ihor Samunenkov, babak ke-9 dari turnamen Abu Dhabi Chess Festival, memulai dengan langkah E4. Harsures menjawab dengan E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, dan gajah B5. Ruy Lopez opening atau pembukaan Spanyol. Kemudian A6, putih gajah 4, hitam kuda ke petak F6, mengancam pion di petak E4, putih menjaga kuda C3. Dan kemudian hitam B5. Ya, langsung mengancam. Ini adalah Taras Variation atau Murphy Defense ya dalam Ruy Lopez. B5, putih gajah B3, hitam gajah C5. Menarik, di langkah berikutnya putih langsung menaruh kuda di petak center di petak D5. Yes, hitam langsung memukul pion di petak E4 dan ternyata itu langkah yang salah. Kenapa langkah yang salah? Dan menarik, bagaimana cara putih menghukum hitam? Jadi teman-teman bisa gunakan opening ini nih untuk menghukum lawan. Putih mainkan langkah D4. Boom! Sacrifice pion. Ya, kalau kita hitung rugi dong ini sebenarnya. Yap. Hitam memukul kembali dengan pion E dan ternyata itu salah. Putih lanjutkan dengan rokade. Langkah yang bagus kalau ada tanda seru kayak gini nih. Hitam lanjutkan dengan mengamankan raja juga. Dan putih mainkan langkah benteng E1. Oh ya teman-teman, akurasinya ini nggak tahu error atau apa ya. Ini 100% loh akurasinya putih. Sementara hitam 79,7%. Gila nggak tuh? Putih benteng E1 mengancam kuda. Hitam mainkan langkah benteng E8. Langkah ketiga salah ya. Lihat waktunya ya teman-teman ya. Lihat waktunya, putih 1 jam 32 menit. Dimulainya kan 1 jam 30 menit, ini 1 jam 32 menit. Nambah, hitam waktunya 48 menit. Kemudian putih bagaimana lanjutkan serangan? Putih, boom, sacrifice, bishop. Langkah brilian yang pertama, gajah ke petak G5. Bagaimana hitam merespon? Yes, kuda bisa memukul gajah dan itu adalah langkah yang dilakukan oleh lawannya, Harsures. Tapi bagaimana kalau seandainya F6 dimainkan? Maka ini juga langkah yang salah. Akan terjadi double skak atau double check dari kuda dan bishop. Maka hitam akan kalah. Bagaimana jika kuda menutup dengan kuda ke petak E7? Maka putih bisa melakukan jalan benteng makan kuda di petak E4. Dan ada pin dari ikatan gajah mengancam menteri. Bagaimana jika gajah yang menutup? Maka kuda makan gajah, dimakan lagi dengan kuda, dan benteng makan kuda sudah unggul 1 perwira. Jadi langkah yang terbaik di sini adalah ya mau nggak mau harus kuda makan gajah G5. Putih lanjutkan dengan pukul benteng, dipukul lagi dengan menteri dan putih kuda makan kuda G5. Sekarang hitam harus menghadapi ancaman kuda D5 mengancam pion C7. Tapi juga harus hati-hati loh karena kuda G5 juga mengancam pion F7 dan pion H7. Sekaligus gajah ini udah siap untuk mengincar petak F7. Bagaimana Harsures merespon? Dia merespon dengan langkah kuda E5, membiarkan putih mengambil pion di petak C7. Kalau kalian yang main, kalau kalian jadi pemain putih, kalian pasti akan ngambil pion C7 atau kalian akan pilih langkah yang lain, guys. Wow, luar biasa kalau kalian lebih pilih langkah Queen H5. Boom, ancaman menteri H7, menteri H8, skakmat. Yap, hitam menjawab dengan langkah taktis H6. Dan apa langkah terbaik untuk putih di posisi ini teman-teman? Dan ini akan menjadi langkah brilian kedua.
Sacrifice the night. Boom. Skakster harus dimakan. Kalau nggak menteri hilang. Yap. Kemudian temukan lagi langkah berikutnya. Dan ini akan menjadi langkah brilian yang ketiga. Boom. Gajah pukul F7. Harus dipukul dengan kuda. Atau raja naik ke petak G7. Jika kuda makan gajah, maka menteri ke petak G6 skak, raja ke petak F8, dan kuda ke petak H7 skak, raja E7, dan boom, skak mat. Yes, jika kuda pukul menteri ke petak G6, bagaimana jika raja H8 bang? Maka skak mat dengan menteri ke petak H7. Maka apa jawaban terbaik untuk hitam? Yap, raja ke petak G7. Putih, sikat menteri. Hitam, pion pukul kuda. Dan putih, benteng E1. Hitam D6. Belum selesai gamenya teman-teman. Di langkah ke-19, temukan langkah terbaik dan akan menjadi brilian keempat di game ini. Sacrifice truk. Anjay. Dimakan dan boom menteri G6. Raja H8, gajah F7 dengan ancaman 2, skak mat G8 atau H6. Tinggal pilih hitam mau dimatikan lewat petak yang mana. Hitam gajah F5, menteri H6, gajah ke petak H7, dan boom, skak mat di 23 langkah. Ihor Samunenkov. Ingetin namanya guys. Dan itu adalah kemenangannya dan akurasinya 100%. Gila, gila, gila. Waktunya 1 jam 29 menit guys. Jadi ini benar-benar preparation atau ya ini udah di luar kepalanya si Ihor Samunenkov teman-teman. Jadi lawannya masuk dalam jebakannya Ihor Samunenkov. Kalau kita bahas ya teman-teman, apa kesalahan dari hitam di awal opening adalah dengan berani memukul pion E4. Dan kalau kamu mau memperbaiki, apa langkah terbaiknya? Harusnya di sini adalah hitam melakukan jalan rokade dan putih akan lanjutkan dengan D3. Kemudian opening akan dilanjutkan dengan jalan H6 mencegah gajah ke petak G5. Nah, tapi kan udah terjadi kuda E4. Bisa nggak sih diperbaikin setelah langkah D4? Ini ada langkah yang terbaik nggak sih? Praktis di sini udah unggul putih. Kalaupun hitam di sini memukul dengan kuda, maka putih akan lanjutkan dengan kuda makan kuda. Dan apabila gajah memukul kuda, maka akan ada langkah menarik menteri G4. Dan pasti saya bisa bilang Ihor Samunenkov sudah mengetahui langkah ini karena dia Grandmaster dan pasti sudah memikirkan ide dari langkah D4. Bagaimana kalau fork kuda F2 maka menteri G7, ancaman lebih berbahaya skak mat menteri makan benteng. Apabila benteng keluar ke petak F8, benteng pindah ke petak F8, maka putih tinggal lanjutkan dengan benteng F1, maka posisi hitam sudah remuk redam guys. Apabila kuda ke petak itu E4, maka gajah H6 tidak akan selamat. Nah, bang, bagaimana jika memukulnya dengan gajah? Nah, apakah ada perbedaan? Tetap aja kuda makan kuda, dan akan dilanjutkan dengan menteri G4, mengancam kuda dan mengancam pion G7, ya, lebih susah lagi. Kalau misalkan dia makan dulu, maka akan menteri G7, sama aja ya. Benteng ke petak F8, akan dilanjutkan dengan menteri E5, skak mat. Ya, apabila menterinya kabur, kuda makan kuda, terus gajah makan pion, makan dan makan, kemudian menteri ke petak G4, kemudian dia kuda ke petak D6 sama menteri G7, dan ancamannya adalah gajah ke petak G5 nih. Harus ditutup dengan F6 atau dia di sini mungkin kuda E6. Bagaimana putih lanjutkan? Kuda F6 skak. Ya, kalau raja menolak makan, raja 7 kuda G8 skak, raja ke petak E8. Nah, ini. Boom. Ancam semuanya. Kalah, guys. Ihor Samunenkov mungkin akan menjadi masa depan catur Ukraina sesuai prediksi dunia percaturan. Dan yap, meraih gelar Grandmaster di usia 13 tahun berarti dia disebut dengan prodigi catur ya. Prodigi ini berarti bertalenta banget teman-teman. Nah, kita akan lihat kalau secara posisi dia 6,5 poin. Sementara dari turnamen ini yang memimpin adalah Nodirbek Yakoboev ya dengan 6,5 poin dan sekarang sedang bertanding. Ada yang lain juga ya. Saya akan liatin teman-teman. Ini dia. Ya, Nodirbek Yakoboev di papan 1 melawan Leon Lukmendoka dari India dengan memiliki 6,5 poin ya. Jadi kalau tadi tuh si Ihor Samunenkov 5,5 lawan 5,5 poin. Nah, kemudian ada David Parafian melawan Samsidin Fogidov. Jadi kebanyakan pecatur Uzbekistan ya yang di atas.
Dan kita akan lihat apakah dia akan finish di peringkat berapa. Nih. Tadi aku lihat ini nih. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kita bahas apa lagi guys?